Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pecinta Al-Quran, para peserta tahsin DPD Golkar tingkat 1 Jawa Timur dan setulur Golkar Jatim dimanapun berada, rahimakumullah. Alhamdulillah berjumpa kembali di dalam program tahsin yang semoga keistiqoman kita semoga bisa memberikan sebabiyah kita mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk kali ini kita akan belajar lanjutan tentang lahan. Lahan di dalam ilmu tajwid. Ma huwa lahan? Apakah itu lahan? Lahan ialah al-khata' wal mail 'anis shawab fil qira'ah. Kesalahan dan penyimpangan dari kebenaran di dalam qiraah, di dalam membaca Al-Quran. Al-khata'u fi naqil kalimah al-Qur'aniyah sawa'un kana fil i'rab awit tajwid. Kesalahan-kesalahan di dalam pelafalan ataupun pengucapan kalimah-kalimah di dalam Al-Quran, baik itu secara i'rab maupun secara tajwid. Pada pertemuan sebelumnya, dalam edisi sebelumnya diterangkan bahwasanya lahan di dalam tajwid itu adalah lahnul jali. Lahnul jali. Jadi kesalahan yang jelas, yang syarah, yang bisa diketahui baik oleh orang yang ahli di dalam ilmu tajwid ataupun orang yang bukan ahli. Jadi cukup mendengarkan dan menyimak akan bisa diketahui kesalahannya. Itu lahnul jali. Kemudian yang kedua adalah lahan khafi. Apakah itu lahan khafi? Khafi secara bahasa artinya tersembunyi. Adapun lahan khafi di dalam ilmu tajwid ialah kesalahan dalam membaca Al-Quran yang tidak diketahui secara umum kecuali oleh orang yang memiliki pengetahuan mengenai kesempurnaan membaca Al-Quran ataupun oleh kita-kita yang pernah mempelajari ilmu tajwid. Ya, apa aja yang termasuk di dalam lahnul khafi, kesalahan-kesalahan tersembunyi. Di antaranya ialah menggetarkan ra atau takrirnya ra secara berlebihan. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Itu berlebihan. Ya, itu lahnul khafi. Selanjutnya mendengungkan suara tanwin, ya, mendengungkan suara tanwin. Contoh, innallaha ghafurun halim. Tidak boleh, ya, itu lahnul khafi. Contoh selanjutnya adalah menebalkan taglid suara huruf lam tidak pada tempatnya. Lam yang dibaca taglid ketika jatuh setelah fathah dan dhammah. Kalau setelah kasrah dibaca taglid. Ya, contoh Bismillahirrahmanirrahim. Bisa dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Itu lahnul khafi. Meskipun tidak merusak arti. Ya, itu lahnul khafi. Min dunillah. Harusnya min dunillah.
Itu lahnul khafi, tidak merusak arti, ya. Tapi itu termasuk di dalam kesalahan-kesalahan yang samar. Selanjutnya diantaranya ialah menggetarkan suara secara berlebihan pada mad dan gunnah, ya. Jadi bacaan madnya kepanjangan, gunnahnya kepanjangan, itu juga termasuk lahnul khafi. Jadi termasuk juga menambah atau mengurangi ukuran mad suatu bacaan, madnya kurang panjang atau kepanjangan, itu lahnul khafi. Di antaranya juga mengabaikan gunnah pada bacaan yang seharusnya dibaca gunnah, menambah atau mengurangi ukuran gunnah suatu bacaan. Jadi ini kesalahan-kesalahan ringan yang terjadi saat kita membaca Al-Quran, yang hanya diketahui bagi mereka-mereka yang pernah memperdalam ilmu tajwid. Wih, lek moco tanwin terlalu dengung, terlalu gunnah. Oh, itu matnya kepanjangan. Nah, yang tahu hanya orang yang pernah belajar. Itu nama lahnul khafi. Efeknya apa akibat lahnul khafi? Tidak berakibat dosa. Ya. Tidak berdosa. Ya. Pokoknya apapun itu lahan kesalahan di dalam membaca Al-Quran, semampang kita dalam proses belajar dan tidak ada unsur kesengajaan di dalam membuat kesalahan di dalam membaca Al-Quran, itu maka tidak berdosa. Justru walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta' alaihi syaqun lahu ajran. Ketika seseorang membaca Al-Quran terbata-bata, mengalami kesukaran, lahu ajran, maka baginya 2 pahala, ya. Makanya harus tetap semangat untuk belajar dan belajar dalam deres Al-Quran. Demikian, semoga bisa bermanfaat, barakah untuk kita semuanya. Allahumma arhamna bil Quran wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.